Di sini, kami akan menjelaskan sebuah materi tentang sebaran dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. A. Klasifikasi sumber daya alam. Pengertiannya, sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya alam hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk ekosistem. Sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan sifat, jenis, dan potensinya. Pertama, sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya, yang dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis meskipun digunakan terus-menerus. Contohnya, air, angin, dan matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat tumbuh, kembali, atau terganti. Contohnya, gas alam, minyak, dan batu bara. Kedua, sumber daya alam berdasarkan jenisnya, yang dikelompokkan menjadi sumber daya alam non-hayati dan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya, air, udara, tanah, dan minyak bumi. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, tumbuhan, hewan, dan mikroba. Sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya, yang dikelompokkan menjadi sumber daya alam materi, energi, dan ruang. Sumber daya alam materi yaitu yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Sumber daya alam energi yaitu yang dimanfaatkan energinya. Contohnya, batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Sumber daya alam ruang yaitu ruang untuk tempat tinggal atau aktivitas. Contohnya, tanah. Lalu, kita masuk pada B, potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. 1. Potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan. 1. Hutan hujan tropis. Hutan belantara yang sangat bervariasi. 2. Hutan musim atau hutan monsum. Hutan ini merupakan hutan campuran yang terdapat di daerah curah hujan tahunan dengan dikombinasikan dengan bulan-bulan kering. 3. Hutan hujan pegunungan. Terdapat pohon-pohon yang selalu hijau karena tidak pernah menggugurkan daun. 4. Hutan sabana. Hutan yang banyak ditumbuhi kelompok semak belukar yang sering ada pada rumput dan tanaman berduri. 5. Hutan rawa. Hutan yang tumbuh pada tanah aluvial yang selalu tergenang air tawar. 6. Hutan mangrove. Hutan yang sering disebut dengan hutan pantai atau hutan pasang surut. 7. Hutan gambut. Hutan ini di daerah beriklim tipe A atau B menurut klarifikasi Köppen dengan tanah organosol atau hikanosol. Hutan ini selalu tergenang air tawar serta periodik. 8. Hutan lumut. Di hutan lumut tidak hanya menutupi permukaan tanah dan batang-batang pohon yang diselimuti lumut. Selanjutnya, berdasarkan fungsi 3 jenis hutan. Pertama, hutan konservasi, kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan serta ekosistem. Hutan ini terdiri dari kawasan alam, kawasan hutan pelestarian, dan taman baru. Kedua, hutan lindung, kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai pelindung.
serta kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir. 3. Hutan produksi. Kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil ini terdiri dari hutan potensi tetap terbatas dan potensi yang dapat dikonservasi. Selanjutnya, kita masuk pada potensi dan persebaran pertambangan. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan, dan pengusahaan bahan tambang, mineral, batu bara atau gas, dan minyak bumi. Yang pertama, minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa gas, cair, dan padat. Kedua, gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa gas. Ketiga, batu bara adalah endapan senyawa organik karbon yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuhan-tumbuhan yang mengalami perubahan tekanan dan suhu dalam waktu jutaan tahun. Keempat, emas dan perak adalah logam mulia yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selanjutnya, potensi dan persebaran sumber daya alam kelautan, yaitu Indonesia memiliki lautan yang luas dengan potensi sumber daya kelautan yang sangat kaya. Pada bagian ini, kita akan melihat potensi ekosistem laut serta sebaran sumber daya kelautan. Ekosistemnya mencakup hutan mangrove, yaitu hutan gas yang hidup di sepanjang pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan mangrove ini berada di pesisir timur Sumatera dan pesisir Kalimantan. Hutan mangrove sangat bermanfaat dari segi fisik, biologis, maupun segi penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Lalu, ada lagi pada kamuk, yaitu tumbuhan tinggi yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri terendam di dalam laut. Terakhir, ada terumbu karang, yaitu bangunan kapur bawah laut yang dibentuk oleh zat-zat hidup seperti alga berkapur. Potensi laut Indonesia tersebar dalam 18 ekoregion. Yang pertama, ekoregion Samudra Hindia sebelah barat Sumatera. Kedua, ekoregion Samudra Hindia sebelah selatan Jawa. Ketiga, Selat Malaka. Keempat, Laut Natuna. Kelima, Selat Karimata. Keenam, Laut Jawa. Ketujuh, Laut Sulawesi. 8. Selat Makassar. 9. Perairan Bali dan Nusa Tenggara. 10. Teluk Tomini. 11. Laut Halmahera. 12. Laut Banda sebelah timur Sulawesi. Ke-13 Laut Banda sebelah selatan Sulawesi. Ke-14 Laut Seram. Ke-15 Laut Banda. Ke-16 Samudra Pasifik. Ke-17 Teluk Cendrawasih. Dan terakhir Laut Arafura. Potensi dan persebaran pariwisata. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat dan pemerintah. Potensi pariwisata di Indonesia diantaranya 1. Wisata alam, 2. Wisata budaya, dan terakhir 3. Wisata buatan.